Anak-anak coba dilihat samping kanan kirinya, depan belakang, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, karena masuk semua, kita mulai saja langsung pelajaran hari ini. Tapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Ibu yang memimpin doa ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu ingin mengulas materi pada minggu lalu. Apakah masih ingat? Masih, Bu. Kira-kira materi minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan jumlah kaki. Betul sekali Mbak Desti. Coba berikan contoh makhluk hidup berkaki 4. Saya, Bu. Ya Mbak Isa? Sapi, kuda. Betul, tepat sekali Mbak Isa. Sekarang berikan contoh hewan berkaki 2. Saya, Bu. Ya Mbak Desti? Ada ayam dan bebek. Betul sekali Mbak Desti. Baik, karena semuanya sudah ingat materi minggu lalu, sekarang ayo kita lanjut materi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal makhluk hidup. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu makhluk hidup dan benda tak hidup? Belum. Baik, Ibu jelaskan ya. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya batu, pensil, meja, kelereng, itu adalah contoh-contoh benda tak hidup. Anak-anak, di sini Ibu punya contoh gambar. Coba kita amati sama-sama. Anak-anak, di sini Ibu punya contoh gambar. Di sebelah kanan ada contoh gambar apa ini? Kucing. Tuh, di sebelah kiri ada gambar apa? Batu. Kira-kira manakah contoh makhluk hidup? Yang kucing, Bu. Betul sekali, kucing. Sedangkan yang batu ini? Benda tak hidup, betul sekali. Sekarang Ibu akan menunjukkan contoh videonya ya. Meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Selain itu, untuk bisa tumbuh besar dari yang awalnya berbentuk biji, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah. Sama seperti kita yang membutuhkan makanan untuk bisa tumbuh tinggi. Baik, anak-anak sudah bisa melihat tadi? Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari benda tak hidup, yaitu bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Sedangkan benda-benda tak hidup itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Jadi, makhluk hidup itu juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja kebutuhan dasar dari makhluk hidup? Saya, Bu. Apa Mbak Desti? Air, Ya, cahaya matahari, betul. makanan. Iya, betul. Sudah, Bu. Baik, betul sekali Mbak Desti. Anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah batu itu bisa tumbuh? Tidak, Bu. Kenapa tidak bisa tumbuh? Karena batu merupakan benda tak hidup. Betul sekali Mbak Desti. Apakah bunga itu bisa bernafas? Bisa. Kenapa Mbak Isa bunga bisa bernafas? Karena bunga makhluk hidup. Betul sekali Mbak Isa. Sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Anak-anak silakan mendiskusikan dengan kelompoknya ya. Ya, Bu. Baik, seperti gambar yang sudah anak-anak pegang, nanti anak-anak mendiskusikan
didiskusikan dengan kelompoknya manakah contoh benda tak hidup dan manakah contoh makhluk hidup. Dapat difahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Baik, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, ketua kelas bisa mengumpulkan ke depan. Ini Bu sudah. Oke. Silakan salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Saya Bu perwakilan dari kelompok 1. Silakan Mbak Desti. Di sini saya akan menyebutkan tentang benda-benda apa yang termasuk benda tak hidup. Yang pertama ada pensil Bu, yang kedua ada meja, ada batu, ada sepatu, dan ada tas. Ya, betul sekali kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, itu tadi contoh dari benda tak hidup. Sekarang siapa yang ingin menjelaskan hasil presentasinya? Apa saja contoh makhluk hidup? Saya Bu. Ya, Mbak Isa. Contoh dari makhluk hidup yaitu tumbuhan, hewan, manusia. Betul sekali Mbak Isa. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah membuat tabel perbandingan antara contoh mana yang makhluk hidup dan mana yang benda tak hidup. Contohnya di sini ada hewan, kucing, kemudian benda batu, ada pohon dan ada meja. Nah, sekarang Ibu akan bertanya dan mengetes pemahaman anak-anak pada materi hari ini. Yang pertama di sini ada kucing. Kira-kira kucing itu contoh makhluk hidup atau benda tak hidup? Saya Bu bisa menjawab. Ya Mbak Desti? Kucing itu termasuk makhluk hidup. Betul sekali Mbak Desti. Kucing itu termasuk contoh makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada batu. Nah, apakah batu itu termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup? Saya Bu. Ya Mbak Isa? Batu termasuk benda tak hidup. Betul sekali Mbak Isa. Batu itu termasuk benda tak hidup. Kemudian yang ketiga ada pohon. Apakah pohon itu termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup? Saya Bu. Ya Mas Hilda? Termasuk makhluk hidup Bu. Betul sekali. Pohon itu termasuk makhluk hidup. Kemudian yang terakhir ada meja. Meja itu termasuk apa? Benda tak hidup. Betul sekali anak-anak. Ternyata anak-anak hari ini sudah paham semuanya. Jadi kalian semua sudah paham ya? Sudah Bu. Materi hari ini sudah benar-benar dipahami? Sudah. Oke, tepuk tangan semuanya. Kalian hari ini hebat sekali. Baik anak-anak, jadi materi hari ini kita mengenal tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Kalau makhluk hidup itu tadi contohnya manusia, hewan, tumbuhan, sedangkan benda tak hidup contohnya ada batu, pensil, meja, seperti itu. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda-benda tak hidup. Ciri-cirinya yaitu manusia itu bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin memberi kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu amati contoh-contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kalian, 3 saja. Kemudian tuliskan pada buku catatan kalian masing-masing. Lalu gambar 1 makhluk hidup yang kalian sukai. Dapat dipahami? Bisa Bu. Baik. Karena anak-anak, apa ada yang ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Ya Mbak Desti. Kenapa kok kucing dikatakan sebagai makhluk hidup? Kenapa kucing dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena kucing itu memiliki ciri-ciri pada makhluk hidup. Seperti contohnya, kucing itu bernafas, bisa berkembang biak, kemudian bisa bertumbuh, dan juga bergerak. Ya. Sudah paham Mbak Desti? Sudah Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Bu mau tanya. Ya, apa Mas Hilda?
Kenapa kok batu berdata hidup? Karena batu itu tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu batu tidak bisa bernafas, batu tidak bisa bergerak, batu tidak bisa berkembang biak, dan batu tidak bisa bertumbuh. Bagaimana Mas Hilda? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu, cukup. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Anak-anak di rumah jangan lupa belajar. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes,